Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh, tapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia. Pagi tadi saya mendengar atau melihat dari YouTube sosmed salah satu pidato dari Menteri Pertahanan sekaligus adalah Presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto, dalam salah satu rapat di Komisi 1 DPR RI. Beliau mengatakan bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Beliau katakan tentang pendapat para pakar di bidang pertahanan bahwa kita, dunia saat ini sudah berada lebih dekat kepada perang dunia ketiga. Bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya perang dunia ketiga. Rasanya sangat menakutkan, tetapi kenapa saya membuat konten ini adalah untuk menarik perhatian daripada orang-orang percaya bahwa semua yang terjadi ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, baik di Yesus sendiri berkata tentang keadaan akhir zaman maupun juga dalam pewahyuan kepada Rasul Yohanes, ya. Saudara, ini benar-benar adalah sebuah warning di mana kita memang harus benar-benar prepare, ya, harus benar-benar mempersiapkan diri kita dengan baik, karena tentang perang dunia ketiga di dalam Wahyu pasal 16 ayat 16 juga berbicara tentang perang Harmagedon, dan ciri-ciri atau sifat dari perang Harmagedon itu adalah akan menghadirkan bangsa-bangsa dari berbagai belahan dunia ini, dan itu sangat mungkin adalah perang dunia ketiga. Dan juga saudara bisa bayangkan, ya, yang jelas saya bukan seorang pakar, saya bukan seorang pengamat politik atau apa, tetapi saya seorang hamba Tuhan yang terus bergumul, terus berpikir kira-kira apa yang akan terjadi, ya, seandainya bahwa kita orang-orang tidak mengalami rapture, atau seandainya kedatangan Yesus di awan-awan itu adalah mid tribulasi atau post tribulasi atau apalah, ya, pre tribulasi, dan seandainya perang dunia ketiga itu terjadi, ya gimana, ya. Saudara kebayang bahwa itu pasti akan ada satu kondisi di mana pemerintah akan segera lockdown, ya, orang-orang mungkin dilarang keluar rumah, dan yang jelas perang nuklir bisa terjadi. Ada negara yang menggunakan senjata nuklir dan kemudian akan dibalas oleh negara lain, ya, sehingga keadaan itu akan menjadi chaos, ya, perang nuklir. Dan dengan segera pemerintah kemungkinan akan menutup perbatasan, ya, di setiap antar negara. Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah jaringan listrik akan padam, internet akan padam, dan orang-orang yang bekerja dengan jasa internet, ya, kita semua akan kemudian terjadi dunia dalam keadaan gelap gulita, ya. Dalam Markus pasal 13 ayat 24, ya, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, ya. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Karena apa? Karena perang yang melibatkan banyak negara di dunia, kemudian terjadi perang nuklir sehingga mengalami kerusakan lapisan ozon, mungkin juga akan mengalami kerusakan atau dampak daripada debu dari hasil daripada perang itu akan menyebabkan langit tertutup oleh debu sehingga cahaya matahari tidak bisa menembusi bumi dan dunia berada dalam keadaan gelap gulita. Ya, kalau saudara mungkin orang-orang kaya yang kayak Mark Zuckerberg, ya, Elon Musk yang sudah membuat bunker-bunker, mereka akan masuk, tapi meninggalkan kita adalah rakyat biasa akan bagaimana memperjuangkan diri kita, ya. Saya mengajak kita untuk mari kita berpikir bersama-sama, ya.